wabarakatuh. Apa kabar soli-soliah semua di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bersama Bu Isti, kita akan belajar tema 3, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah untuk muatan matematika. Sebelum kita belajar, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih akan melanjutkan tentang nilai mata uang. Di subtema 2, kita akan belajar kelompok mata uang. Kelompok mata uang bisa juga disebut dengan mata uang yang senilai atau sama nilainya bila ditukar. Uang saku. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Orang yang membeli sesuatu, baik itu makanan atau minuman, seperti yang dilakukan Siti, ini disebut dengan pembeli. Sama ketika kalian anak-anak masuk di sekolah dan membeli barang ataupun jajanan di koperasi sekolah. Jadi anak-anak disebut pembeli, orang yang membeli makanan, minuman, atau barang yang lainnya. Sedangkan dari koperasi di sana ada contohnya Bu Dewi. Nah, Bu Dewi ini adalah seorang apa nak? Ada yang tahu? Satunya pembeli apa? Ya, betul sekali, hebat. Satunya pembeli, pasangannya adalah penjual. Ada pembeli, ada penjual. Kalau pembeli orang yang membeli barang, maka penjual adalah orang yang menjual barang kepada konsumen atau pembeli. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Adakah anak-anakku semua yang sudah mengikuti apa yang dilakukan Siti? Yaitu menabung. Menabung ini adalah pengamalan Pancasila sila keberapa? Ada yang masih ingat? Hebat sekali, betul. Adalah sila kelima. Menabung adalah sila kelima dari Pancasila. Anak yang rajin menabung pasti memiliki kebahagiaan atau kebanggaan tersendiri ketika berhasil melawan keinginannya untuk jajan terus. Ya, anak yang rajin menabung adalah anak yang hebat melawan nafsu pengen jajan terus. Setelah upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan yang berbeda. Perhatikan gambar berikut. Di sini adalah uang saku Siti dan teman-temannya. Nilai di situ ada pecahan mata uang yang berbeda-beda. Uangnya Siti adalah pecahan 500-an rupiah yang berjumlah berapa di situ? Ya, hebat. Ada 4 pecahan 500-an. Kita hitung ya uangnya Siti. Uangnya Siti ada 500 rupiah yang ada 4 koin 500 rupiah. Berarti 500 rupiah ditambah 500 rupiah ditambah 500 rupiah dan ditambah 500 rupiah sama dengan 2.000. Uang sakunya Siti 2.000 dengan pecahan 4.500 rupiah. Atau bisa juga 4.500-an. Kita lihat uangnya Dayu. Mbak Dayu punya uang 2 koin 500 rupiah. Dan ada 5 koin 200 rupiah. 2
koin Rp500. Berarti berapa? Ya, hebat. Rp1.000. 5 koin Rp200 sama dengan berapa, Nak? 200-nya ada 5. Ada Rp1.000. Betul sekali. Jadi, total uangnya Dayu adalah Rp2.000. Kita lihat uangnya Mas Beni. Uangnya Beni ada uang koin berjumlah 2 koin dan di situ adalah Rp1.000. 2 koin Rp1.000. 1.000 ditambahkan 1.000 sama dengan Rp2.000. Jumlah uang mereka sama, tapi pecahan uang logamnya berbeda-beda. Ini yang dinamakan dengan nilai kelompok pecahan uang. Perhatikan, di sini ada 2 koin uang Rp100. Ini adalah satu kelompok. Satu kelompok yang terdiri dari 2 koin Rp100 adalah kelompok pecahan uang Rp200. Kelompok yang kedua ada 1 koin Rp500 dan 1 koin Rp100. 2 koin ini merupakan kelompok pecahan Rp600 karena senilai dengan Rp600. Kedua uang tersebut bila dijumlahkan atau ditambahkan hasilnya adalah Rp600. Jadi 2 koin tersebut merupakan kelompok pecahan uang Rp600. Perhatikan kelompok uang yang ketiga. Ada 2 koin Rp100 dan 1 koin Rp200. Ketiga uang tersebut merupakan satu kelompok dari mata uang Rp400 karena nilainya adalah Rp400. 100 ditambah 100 dan 200 sama dengan Rp400. Mudah ya. Agar kita semakin mahir dalam belajar tentang kelompok pecahan uang, ayo kita berlatih buku paket halaman 47 dan 48. Tugas yang berikutnya, silakan anak-anak pasangkan kelompok nilai uang berikut yang bernilai sama. Kalian bisa menggambarnya di buku tulis kalian. Tidak perlu menggambar wajah para pahlawan yang ada di uang kertas. Kalian bisa menggambarkan cukup satu kotak dan diberi nominal uangnya. Kotak kemudian diberi angka di pojoknya Rp1.000, Rp2.000, atau Rp5.000. Dan untuk uang koin, kalian juga bisa melakukan dengan hal yang sama, membuat lingkaran dan diberi angka atau nominal uang tersebut. Dan yang terakhir, kalian coba seperti apa yang dilakukan Siti, yaitu menukar beberapa pecahan uangnya. Pecahan uang dapat ditukar dengan pecahan yang lain. Silakan kalian coba dan kalian ingat-ingat. Coba kalian ingat-ingat. Sama seperti ketika kalian pernah jajan atau menjadi seorang pembeli. 2 lembar uang Rp1.000-an ketika ditukar dengan uang Rp500-an, dia akan berjumlah berapa keping. Dan yang terakhir, 1 lembar uang Rp1.000-an ketika ditukar dengan Rp200-an akan menjadi berapa keping uang Rp200-an. Mudah ya, semoga kalian semua semakin rajin belajarnya dan mudah ketika memahami pembelajaran kali ini. Puisi banyak kurangnya, puisi mohon maaf, terima kasih atas perhatian kalian. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.